Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, teman-teman seluruh Indonesia. Apa kabar? Semuanya mudah-mudahan tetap sehat ya, tetap semangat, tetap produktif, dan kita tetap optimis melewati sikap yang baik, dan kita saling mendoakan supaya bangsa Indonesia ini bisa cepat terlepas dari situasi ini. Yang pertama, senang sekali saya Taufan Akbari mewakili ya teman-teman dari Rumah Millennials di diskusi ngobrol bulan Ramadan, dan Masya Allah ya, hari ini sore ini luar biasa ramai sekali, ada hampir 122 orang yang berasal dari seluruh Indonesia. Kita absen nih dari Jambi, Padang, Kalbar, Tangerang, Palembang, Bekasi, Bone, Sumeneb, Bogor, Madura, Riau. Wah, Masya Allah. Yang sore hari ini siap mendengarkan diskusi bersama sosok yang juga luar biasa, yang alhamdulillah sudah bareng kita semua. Di sini ada, saya manggilnya Uda ya, Uda Fuadi, Uda Ahmad Fuadi. Ya, Mas Fuadi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas, dan teman-teman semua. Apa kabar, Mas Fuadi? Baik, alhamdulillah, alhamdulillah. Nih, kita sesama tetangga di Bintaro, Tangerang Selatan. Terakhir ketemu di Bintaro Exchange ya. Itu Masya Allah setahun lalu ya udah. Iya, udah lama itu. Udah lama banget, dan sekarang rambut ini udah sama-sama gondrong ya, karena susah banget. Udah belah pinggir. Ya, jadi yang tadinya kaum belah tengah, sekarang belah pinggir ya. Bentar lagi jadi belah gondrong. Udah sehat? Udah sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kegiatan apa aja selama social distancing ini? Ya, membaca, menulis di rumah saja, olahraga sama anak, seperti itulah kira-kira. Sangat berkualitas. Udah izin, tadi saya sempat memutar sedikit klip dari Uda Fuadi tentang perjalanan pulang kampung. Itu. Masya Allah ya. Dan udah ini, lama saya nggak nonton itu. Gitu. Baik, teman-teman, sambil menyapa yang lain juga, saya izin memulai dan memperkenalkan sosok luar biasa inspiratif nih, abang kita semua ya, Uda Ahmad Fuadi. Mungkin sebagian besar sudah kenal, namun ada mungkin beberapa yang belum kenal secara pribadi atau secara akrab. Nah, di sini saya dibantu sama teman-teman dari Rumah Millennials atau siblings yang lain, ada Dela, ada Yola, ada Fadli, yang bantu untuk accept teman-teman yang masih terus masuk di di pertemuan pada sore hari ini. Dan teman-teman yang mau bertanya nanti langsung aja lempar di kolom pertanyaan, dan karena banyak jadi kita nanti akan sortir. Untuk diskusi, Rumah Milenial selalu meng-mute semua suara partisipan ya. Jadi yang kita aktifkan hanya suara saya moderator dan suara narasumber. Ini adalah etika baru dalam dunia webinar. Jadi semua diskusi bisa berjalan dengan baik dan hikmat ya. Jadi nanti mungkin saya akan meng-unmute teman-teman yang bertanya, dan bisa setelah diskusi kita selesai. Nah, saya akan share screen. Ini profil dari Mas Ahmad, Uda Ahmad Fuadi atau Uda Fuadi panggilannya. Baik, sebentar ya. Oke, baik. Semoga sudah terlihat. Sudah hampir 140 orang udah tergabung dengan kita semua sore hari ini. Nah, teman-teman, seperti yang teman-teman mungkin sudah mengikuti profil dari Mas Fuadi, bahwa beliau ini expert kalau bicara soal tips nulis-menulis atau dunia buku ya, dunia tulis-menulis, dan tentunya bicara beasiswa, karena beliau ini sudah hampir keliling dunia dengan karya-karya dan dengan prestasi. Kalau prestasinya nggak usah ditanya ya. Oke, nah yang pertama saya akan sharing ini adalah profil beliau. Lulusan dari UK, dan dari lanjut lagi udah ke US ya, ke Washington, S1-nya Unpad, lalu sempat ada belajar ke Singapura,
dan sempat ke Kanada. Ini juga pengalamannya lintas daerah, lintas negara. Nah, terakhir kalau boleh tahu ini ambil media ya, udah ya di Inggris ya tahun 2005. Ini udah Ya, kurang lebih betul. 15 tahun yang lalu. Nah, ini seperti kita tahu Uda Fuadi berkarya dengan novelnya trilogi ya, Negeri Lima Menara, Rantau Satu Muara ya, udah ya, dan Tiga Ya, Ranah betul. Warna ya. Dan ini novel yang terakhir saya ikuti yaitu Anak Rantau yang tadi juga sempat mungkin disinggung di video yang saya play. Nah, ini yang terkenal ya dari bukunya Negeri Lima Menara ya, betul ya, udah ya, yaitu Ya. Manjada Wajada yang artinya siapa yang bersungguh-sungguh ya, maka ia akan sampai pada yang dicita-citakan. Dan lanjutannya ternyata bersungguh-sungguh aja nggak cukup, tapi sungguh-sungguh itu harus dibarengi yang namanya dengan kesabaran. Makanya ada satu mantra lagi ya untuk pelengkap, itu Man Syabara Zafira, yang artinya siapa yang bersabar, ia yang akan menang. Ini Akan film beruntung ya. ya yang beruntung ya, Ya, beruntung. betul. Dan ini adalah cuplikan ya. Ini beberapa media merekomendasikan teman-teman yang mau nonton film-film di bulan Ramadan, Negeri Lima Menara salah satu film yang direkomendasikan di berbagai media. Ini adalah wah luar biasa deh, banyak banget seperti yang teman-teman bisa baca di sini. Ini adalah prestasinya Uda Fuadi ya, buku dari Negeri Lima Menara, Ranah Tiga Warna, Rantau Satu Muara, lalu ada dari Rindu Purnama sampai Manjada 1 sampai 3, beasiswa 5 benua yang luar biasa waktu itu saya sempat baca, Rahasia Penulis Hebat, Anak Rantau, hingga yang terakhir adalah Merdeka Sejak Hati ada ya. Ini Ya, di betul. Februari 2019 atau mungkin ada yang baru nih tahun 2020 ini. Lagi ditulis. Oh, lagi ditulis. Mudah-mudahan segera, Buku ya. Judulnya masih spoiler, apa boleh disampaikan? Biografi novel Buya Hamka. Mas, itu luar Ya. biasa. Kita tunggu dah. Ini penghargaannya, wah kalau penghargaannya tidak usah diragukan lagi ya. Penghargaannya ini mulai dari yang teman-teman bisa lihat di sini, mulai dari Best Fiction, Islamic Book Award, sampai di sini dapat UK Alumni Award ya, dari SCTV, Best Novel and Fiction Writer, ada Best Writer, Indonesian Readers Award. Dan kalau beasiswa ya, dari mulai British Chevening Scholarship ya, Fulbright, dan Case Media Fellowship. Jadi hampir semua track record pendidikannya Uda Fuadi ini didapat dari beasiswa, dan inilah yang namanya pembelajarannya di sini. Lalu untuk pengalaman juga Uda Fuadi aktif di berbagai kompetisi sebagai juri ya, mulai dari Chevening Award British Council, dari UK Alumni Award, Ubud Writers and Writers Festival, sampai Indonesian Film Festival, Indonesian Museum Award, dan lain-lain. Ini juga pembicara di mana-mana, dalam dan luar negeri. Terakhir saya juga sempat ngikutin di Instagramnya Uda tuh, sempat ke India ya, lalu sebelumnya ke New York, Australia, Jerman, Kuala Lumpur, dan lain-lain seperti yang teman-teman lihat di sini. Nah, ini professional experience yang tadi mungkin sudah sempat saya sampaikan. Ternyata Uda juga penggagas komunitas nih teman-teman. Beliau adalah founder of Komunitas Menara, ya, a non-profit foundation yang membantu teman-teman yang kurang beruntung dapat akses pendidikan di Indonesia, menjalankan 4 sekolah gratis di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Juga udah Fuadi ini juga sempat mengajar sebagai dosen, public speaker sampai sekarang, sempat jadi jurnalis di Tempo, Voice of America, dan lain-lain. Wah, ini semakin ramai, hampir 200 peserta nih udah. 8 tahun Rana, 3 warna, novelis sama siap berikan kejutan. Nah, ini dengar-dengar mau publish film ya, udah jadi nggak tahun ini? Semuanya udah selesai ya, syuting udah selesai, editing hampir selesai. Rencananya bulan-bulan ini tayang, tapi bioskop lagi tutup. Jadi kita tunggu sampai bioskop buka. Baik, jadi tidak ada solusi untuk mencari platform lain ya, berarti tetap di sinema ya nanti rencananya ya? Belum tahu, mungkin kita lihat kondisi dulu. Saat ini sih masih berpikir akan di bioskop nanti. Oke, Masya Allah. Siap. Baik, selanjutnya. Oke, nah itu perkenalan saya sama Mas Uda Fuadi, sama Mas Uda lagi, sama Uda Fuadi. Tentunya teman-teman pada sore hari ini ingin sekali mendengarkan cerita langsung dari Uda,
terkait banyak hal yang bisa disampaikan terkait prestasi UDA, dan mungkin di sini teman-teman muda yang mau mendapat insight banyak, pengen tahu lebih bagaimana proses mendapatkan beasiswa, lalu tips menulis, apalagi kalau kita bicara era sekarang itu tentunya kayaknya seperti jauh lebih mudah ketika awal dulu udah berjuang ya mencapai ini semua. Mungkin kalau ada paparan atau presentasi udah bisa mulai bersama teman-teman. Silakan udah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Taufan, terima kasih ya, ini udah mengajak ketemu dengan teman-teman semua dari segala penjuru Indonesia, mungkin juga dari luar negeri ya. Terima kasih juga udah join sore ini. Jadi kalau kita lihat topiknya ini sebetulnya bisa panjang nih Mas Taufan. Iya, betul. Beasiswa dan menulis. Betul. Tapi paling tidak kita akan sempatlah bahas beberapa pokoknya. Ya. Kalau nanti ada yang kurang teman-teman, saya lagi bikin rencana akan ada nanti kelanjutan dari topik-topik seperti ini di Instagram dan YouTube saya. Jadi ikutin aja nanti di Instagram kapan lanjutan. Instagramnya saya akan bahas dulu Mas ya? tentang beasiswa. Ya, @afuadi. Siap. Nah, teman-teman, saya berasumsi di sini banyak ini yang mahasiswa atau yang mungkin baru lulus ya. Nah, saya bilang kesempatan kita banyak di rumah sekarang bisa kita pakai selain tentu beribadah bagi yang muslim ya bulan puasa. Saatnya kita membuat peta perjalanan pendidikan kita ke depan. Kita nanti akan kemana setelah kuliah ini, atau setelah tamat kuliah mau kemana, ini waktunya, karena kita punya kesempatan dan waktu. Nah, saya memberikan usul, salah satu yang akan sangat bagus buat teman-teman ke depan, buat wawasan dan juga buat karir, adalah mencari beasiswa sampai ke segala penjuru dunia. Nah, masalahnya mungkin teman-teman berpikir, aduh susah itu beasiswa, gimana caranya? Nah, ada dua hal yang teman-teman perlu masukkan ke dalam kepala ya. Ada dua kesadaran penting. Pertama, beasiswa ke luar negeri itu sebenarnya banyak. Jadi tersedia di berbagai penjuru dunia, tersedia di banyak waktu dan kesempatan. Sayangnya tidak semua orang tahu kapan ada beasiswa dan di mana. Karena itu teman-teman, kita perlu aktif mencari one single source, satu tempat yang menyediakan semua informasi beasiswa. Belum ada. Mungkin ada beberapa yang mengumpulkan beasiswa, ini loh kamu dapat beasiswa di sana dan di sini. Tapi itu bukan satu-satunya. Jadi salah satu kunci pertama buat teman-teman dapat beasiswa adalah rajin mencari, aktif mencari. Benar kata Mas Taufan, dulu saya mencari beasiswa itu nanya-nanya loh, karena internet aja belum lancar ya. Iya, nanya kakak kelas, nanya dosen, nanya teman. Kalau ada pameran pendidikan saya datang, nanya beasiswa. Padahal pameran pendidikan kan bukan beasiswa, biasanya kan berbayar ya. Tapi saya tanya, lama-lama dapat. Nah, dulu zaman saya karena internetnya belum seperti sekarang, saya sering datang ke rektorat, Mas. Ke rektorat itu ngapain? Lihat papan pengumuman dekat rektorat bagian akademik. Itu kan ada tuh papan pengumuman ditempelin. Iya, banyak, betul. Itu poster kan udah numpuk sampai nggak kebaca. Itu saya liatin satu-satu. Dan suka ketemu loh. Ada kesempatan beasiswa 6 bulan ke Singapura. Nah, biasanya orang yang mencari, atau sama dengan pepatah, kalau kamu mengetuk pintu, biasanya ada yang membuka. Nah, kalau mengetuk pintu ada yang rajin mencari, lama-lama ketemu. Ya, manjada-wajada gitu. Jadi, pertama teman-teman, beasiswa itu banyak, tapi karena dia banyak, ada tersebar di mana-mana, teman-teman harus rajin mencari. Ya. Jadi kalau saya ibaratkan beasiswa itu kayak buah mangga di musim mangga. Tuh. Buah mangga di musim mangga itu kan buahnya ada di mana. Betul. Kalau ada pohon mangga kita lihat, wah buahnya sampai ke bawah, sampai ada yang jatuh gitu ya. Sampai pokoknya kayak di surga mungkin ya, buahnya bisa dipegang aja gitu ya. Nah, pohon mangga itu sangat lebat buahnya, tapi kalau orang lewat depan pohon mangga bilang, aduh enak nih, saya pingin mangga, tapi hanya melihat aja, itu mangga nggak terbang ke tangannya. You have to grab the mango. Kita harus ngambil mangganya, panjat mangganya. Mudah-mudahan mangga sendiri ya, bukan mangga tetangga gitu ya. Nah, jadi action ya, aksi kita mencari.
Nah, itu yang pertama ya, beasiswa banyak. Luar negeri banyak. Jangan takut PDP menyediakan. Yang kedua, beasiswa bukan buat orang yang pinter aja. Nah, kadang-kadang ada teman-teman bilang, IPK saya nggak nyampe, malu, gitu. Aduh aja. Memang kalau yang pintar ada kesempatan lebih, tapi bukan buat orang yang pintar aja. Karena menurut saya beasiswa luar negeri Kalau udah itu diberikan kepada orang yang bersungguh-sungguh, yang melebihkan usahanya di atas rata. Dia prestasi luar biasa, nilainya tinggi, menurut saya pintar, tapi nggak dapat beasiswa. Tapi ada yang biasa-biasa aja kayaknya, tapi dapat beasiswa. Nah, kenapa? Karena yang pintar mungkin nggak berusaha seperti tadi. Yang biasa-biasa aja dia usaha lebih banyak. Halo, udah Fuadi, halo. Udah dilamar kemana-mana, nggak dapat. Ya? Ya, udah. Tadi sempat hilang suaranya. Tadi sempat hilang suaranya. Sinyalnya Oke. agak. Oke. Ya. Lanjut udah. Ya. Siap. Tadi ada yang kepotong nggak ya? Saya ulang singkat aja ya. Jadi, silakan. Sekali lagi, beasiswa itu banyak, tinggal kita aktif mencari. Yang kedua, beasiswa bukan buat orang yang pinter aja. Banyak orang pinter, tapi nggak dapat beasiswa, karena nggak usaha. Banyak orang yang kayaknya biasa aja dapat beasiswa. Orang lamar sana sini, nggak diterima. Waduh, dia langsung down dan nggak nyoba lagi. Ya udah, wassalam tuh nggak akan dapat. Ada yang teman yang lain dapat, mencoba lagi, gagal lagi, mencoba lagi, gagal lagi, sampai mungkin berkali-kali. Dia berkali-kali nggak dapat juga, tapi dia nggak berhenti. Sampai kemudian mungkin 3 kali, 4 kali dapat. Nah, kenapa dia dapat? Dia evaluasi, dia mencoba. Tapi mungkin juga nih, jangan-jangan panitia-panitia ini anak ini dapat kasihan itu lulus. Nah, teman-teman, itu tentang beasiswa ya. Gunakan kesempatan kita saat ini di rumah ini mempersiapkan peta pendidikan kita kemana saja. Nah, kalau pengalaman saya untuk mencari beasiswa, carilah beasiswa yang bonafit. Bonafit itu artinya apa? Dikenal, diakui, dan bukan bodong. Jadi bukan bodong. Ini loh, ada loh beasiswa yang bodong. Jadi dia buka pengumuman beasiswa, habis itu aplikasi masuk, setelah itu dia bilang, Anda diterima, tapi tolong kirimkan uang sekian untuk mengurus administrasi. Dan ada aja yang ketipu. Jadi kalau beasiswa, itu nggak minta duit, malah ngasih duit. Sebenarnya ya. Okay. Ya, itu beasiswa yang benar-benar ya. Nah, tentu saja ada beasiswa yang partial scholarship, yang beasiswanya setengahnya. Jadi dia membiayai mungkin kuliah, nggak membiayai biaya hidup. Dia memberi biaya hidup, nggak membiayai kuliah, atau membiayai setengah dari biaya sekolah. Tapi tetap nggak boleh dia minta duit. Kalau sampai minta duit, nah teman-teman nggak usah kirim. Itu biasanya jangan-jangan scam itu ya. Bisa scam, betul. Ya. Nah, di Indonesia secara singkat, yang bonafit sangat jelas ya. Misalnya Fulbright ke Amerika, Chevening Award itu ke Inggris, Australian Award ke Australia, Membusho itu ke Jepang, ke Jerman juga ada, dan yang paling hot menurut saya sekarang itu LPDP. Nah, teman-teman tuh cobalah lamar LPDP. Itu banyak sekali kesempatan untuk bisa kita sekolah ke segala penjuru dunia. Jadi itu nggak ada batasnya tuh, asal aplikasinya cocok, bisa kemana aja. Sampai ke bulan juga bisa kalau ada kampus di sana. Lihat bumi datar atau bumi bundar ya. Ya. Oke, bulan university gitu ya. Nah, itu beasiswa. Nah, teman-teman, beasiswa itu
juga perlu sebetulnya kejelasan isi kepala dan kejelasan niat. Karena gini, kalau teman-teman dapat beasiswa misalnya ke Eropa atau ke Amerika, itu seperti teman-teman dikasih duit mungkin 1 M lah, atau ratusan juta untuk digunakan belajar. Artinya si pemberi uang ini, pemberi beasiswa ini akan mikir luar biasa. Apakah worth it? Apakah setimpal saya kasih dia duit ratusan juta atau 1 M, apakah dia benar nanti ini belajar? Apa malah jalan-jalan, cuma jalan-jalan, nggak pulang-pulang lagi gitu ya. Nikah lagi di negeri orang. Nggak balik-balik. Perbaikan keturunan. Iya. Artinya teman-teman perlu berpikir dari sisi itu. Apakah saya itu di tingkat yang berhak, di tingkat yang pantas untuk mendapatkan investasi ini? Nah, yang pertama supaya kelihatan pantas adalah teman-teman tahu apa yang teman-teman mau. Niatnya kuliah itu untuk apa? Ya, niat yang pertama menurut saya memang untuk belajar, untuk memperkaya wawasan, mendapatkan ilmu. Ya, dan niat itu agak susah dibohongi, dibikin bohong-bohong. Karena ketika wawancara, saya berapa kali jadi pewawancara beasiswa tuh kelihatan. Bisa aja dia hebat, ya, bahasa Inggris cas-cis segala macam, semangat. Tapi ada getaran yang berbeda kalau orang niatnya dari hati dan yang enggak. Bisa aja dia ngomong bahasa Inggrisnya kurang lurus, tapi kita tahu ini anak ini luar biasa. Dia bisa jadi seseorang. Nah, itu biasanya rapat panitia dan juri beasiswa setelah semua peserta selesai, kita omongin itu. Dan itu kelihatan getaran niat yang benar-benar pure, ya, benar-benar murni. Nah, teman-teman perbaiki niatnya. Niatnya perbaiki ke dalam. Perbaiki niatnya dulu. Jadi itu lebih inner journey ke dalam, ya. Yakini apa yang kita ingin, perbaiki, dan sampaikan. Be yourself kalau waktu wawancara. Nah, itu tentang niat, ya. Jadi teman-teman perlu membuat itu kuat. Itu yang pertama. Nah, bagaimana persiapan tentang bahasa dan lain-lain? Bahasa itu teman-teman bukan sebuah kewajiban harus bisa pintar berbahasa asing untuk dapat beasiswa. Atau tidak harus pintar berbahasa Inggris bahkan untuk dapat beasiswa. Contohnya, teman-teman mau sekolah ke Timur Tengah, ya nggak harus berbahasa Inggris. Atau mau ke Jepang, ya nggak harus. Jadi itu relatif, ya. Dan tidak juga harus expert. Karena untuk dapat beasiswa itu ada prosesnya. Dan proses itu kadang-kadang kalau udah dapat beasiswa, kita disekolahin lagi belajar bahasa. Jadi udah lolos, malah disuruh belajar bahasa. Itu mungkin. Tapi artinya teman-teman harus punya standar. Tapi standarnya tidak harus yang luar biasa. Jadi jangan dulu berpikir, aduh mas, bahasa saya berantakan. Itu secondary. Memang itu mendukung, tapi bukan yang utama. Yang utama tadi niat yang luar biasa. Ya. Nah, itu tentang proses beasiswa. Nah, ini saya bahas terpisah-pisah aja ya. Nanti boleh ditanya kalau ada yang kelewat. Lalu teman-teman mikir, oke, saya udah milih nih keinginannya untuk belajar. Terus saya juga udah tahu mana yang akan saya ambil ilmunya. Itu harus jelas, ya. Nah, biasanya beasiswa itu perlu waktu prosesnya. Jadi kalau teman-teman mau sekolah ke luar negeri 3 bulan lagi dan mendaftar hari ini, teman-teman terlambat. Atau bahkan mau sekolah 6 bulan lagi mendaftar hari ini, terlambat juga. Masih telat itu ya, 6 bulan. Masih telat. Jadi menurut saya uruslah setahun sebelum. Misalnya mudah-mudahan ini corona segera selesai, teman-teman mau kuliah 2021, 2022, ya amin. Sekarang nih mulai ngurusnya. Ngurusnya gimana? Dibuka aja tuh website pemberi beasiswa. Karena di setiap website pemberi beasiswa akan kelihatan tuh syaratnya apa. Nah, syarat itu bisa panjang, bisa banyak. Nah, untuk melengkapi semua syarat itu kadang-kadang kita perlu waktu. Makanya saya bilang, siapkanlah 1 tahun. Waktunya bisa 1 tahun. Kenapa? Kalau cuma administrasi sih mungkin gampang, ya. Tapi kadang-kadang ada nih tambahan. Punya minimal TOEFL sekian. Nah, TOEFL itu, teman-teman, nggak bisa didongkrak dalam hanya sebulan. Untuk menaikkan nilainya itu, teman-teman perlu berlatih setiap hari, perlu waktu. Nah, itu paling nggak adalah waktu untuk kita mengejar. Dan bisa kalau mau mengejar, ya. Kadang-kadang ada tambahan punya pengalaman kerja setahun. Nah, gimana tuh? Ya nggak mungkin kan kita percepat. Teman-teman kerja dulu, misalnya punya pengalaman profesional.
harus menerbitkan ini dan segala macam. Jadi siapkan diri berbulan-bulan jauh sebelum itu. Nah, kalau misalnya nanti teman-teman sudah dapat, sudah tahu sekolahnya, sudah tahu beasiswanya, udah lamar aja, masukin aplikasinya. Bismillah. Nah, ada satu nih yang penting. Dalam aplikasi beasiswa biasanya ada personal statement namanya. Personal statement itu cuma satu halaman, tapi tulisan yang menceritakan keinginan kita itu buat dapat beasiswa itu buat dapat beasiswa itu karena apa. Namanya personal ya sangat personal ya. Nah itu perlu teman-teman tulis dengan sangat baik. Hanya satu halaman, 2 halaman. Tapi saya bisa bikinnya itu berbulan-bulan. Kenapa berbulan-bulan? Karena sepersonal mungkin, tapi setajam mungkin gitu ya. Nah ini tidak bisa selesai dalam hanya berapa jam kalau buat saya. Saya biasanya nulis, ketik, saya print, saya baca ulang, coret-coret, taruh di bawah bantal, tidur, besok saya benerin lagi gitu ya. Nah, sehingga setelah berjalan anggaplah sebulan, itu udah benar-benar kuat ya. Logikanya bagus, sudah bahasanya bagus. Kalau masih belum yakin, saya kasih teman-teman yang pintar berbahasa Inggris, saya suruh, ayo dong koreksi lagi, bantu saya gitu ya. Nah, itu perlu persiapan formulir itu perlu error free. Karena teman-teman yang melamar beasiswa bisa ribuan. Jatahnya mungkin hanya puluhan. Gimana supaya teman-teman jadi pemenang di antara ribuan itu, ya formulirnya harus error free, harus cakep banget, harus bersih banget, harus kuat banget. Ya, semuanya tentang persiapan. It's all about preparation ya. Persiapan mulai dari niat sampai persiapan kepada teknikalnya, kepada detail dan segala macam. Ya. Nah, kalau udah dapat beasiswa gimana? Kalau udah ada pengumuman beasiswa gimana? Ya, kalau ada pengumuman kan cuma ada 2 kemungkinan ya. Selamat Anda terima, mohon maaf Anda belum beruntung. Ya. Kalau udah terima, alhamdulillah. Mohon maaf lahir dan batin kalau mau puasa. Kalau belum, kalau mohon maaf lah. Tapi ya juga menyerah gitu ya. Pemberi beasiswa sekali lagi kan banyak. Yeah. Jadi jangan hanya kemudian putus asa dengan satu itu. Coba lagi, tahun depan bisa coba lagi. Teman saya tadi itu berkali-kali akhirnya coba bisa juga. Kalau udah dapat, alhamdulillah. Itu udah teman-teman. Rekor pernah nggak dengar orang sampai berapa kali akhirnya dapat rekor udah dengar gitu, sampai berapa kali dia ngulang sampai akhirnya dapat? Saya ingat saya ya 4 atau 5 kali. Yang dia ngomong sama saya itu nggak berhasil. Saya coba lagi aja. Nah dia setiap kegagalan dia belajar kan. Oh saya gagalnya di wawancara. Saya nggak persiapan wawancara dengan cukup baik. Tahun depan dia lebih persiapan. Oh gagal lagi. Oh mungkin saya kurang persiapan nih di formulir personal statement-nya kurang cakep gitu ya. Dicoba lagi gitu ya. Mungkin lama-lama pemberi beasiswa kan bisa dia memang hebat, bisa juga wah salut nih, kasihan juga tapi gitu ya. Udahlah dikasih. Ya, artinya kalau kita coba lagi kadang-kadang ada jalan ya. Nah teman-teman kalau udah dapat beasiswa itu asiknya gini. Kita tinggal bawa badan, istilahnya ya. Untuk kemudian sekolah ke luar negeri. Bawa badan kenapa? Karena biaya hidup tiap bulan dikasih. Ini kalau yang full ya. Biaya hidup, biaya tinggal, biaya makan, biaya kuliah. Nggak punya laptop, dibeliin. Nggak punya buku, ada dana buku. Dana buat riset juga ada. Tiket pulang balik ada. Dana kesehatan ada. Pokoknya kalau nggak punya pacar dapat nggak ada dikasih nggak? Kalau nggak punya, kalau jomblo nggak? Jadi kalau jomblo kadang-kadang pulang berdua. Itu banyak tuh, ya kayak di ayat-ayat cinta ya. Iya. Nah kalau saya waktu itu perginya jomblo, 1 semester selesai ujian, saya langsung pulang ke Jakarta, menikah, langsung balik lagi. Jadi bawa istri akhirnya. Karena saya pikir nggak tahan juga nih saya lama-lama kalau sendiri aja gitu ya. Bahaya. Nah jadi teman-teman kalau udah dapat itu insya Allah akan mengubah hidup kita. Salah satu yang mengubah hidup. Baik, kita pindah ke menulis ya. Biar ada silakan. Pembahasan beasiswa kita tutup sekarang ke menulis. Ya, kalau nanti ada yang kurang-kurang tanyakan. Kalau nggak cukup waktu kita nanti di Instagram kita bikin sesi tambahan. Mantap. Ya. Luar biasa. Itu beasiswa. Semoga di antara yang hadir, 200 orang ini, insya Allah Anda dapat kesempatan lah merasakan pendidikan. Amin. Di segala
dunia ya. Amin, amin, Pendidikan amin. di seluruh penjuru dunia itu kan berarti pendidikan di sana paling baik ya, tapi ini meluaskan wawasan. Kadang-kadang bisa Indonesia lebih baik, tapi dengan banyak kita beredar, bersentuhan dengan berbagai budaya dan cara manusia hidup itu meluaskan pikiran. Ya. Yang kedua nih sekarang nulis. Oh ya, sebelumnya ini iklan berjalan. Oh. Teman-teman, saya buku beasiswa 5 benua, 100 sekian berburu beasiswa. Kalau misalnya teman-teman pingin lebih detail, di sini saya tulis juga. Kalau misalnya mencari, punya juga di perpustakaan susah keluar, Perpusnas itu punya aplikasi yang teman-teman bisa akses buku saya. Kalau misalkan mau beli, mau dapat buku ini selain di Perpusnas di mana dah? Halo. Kalau tim saya, WA aja, WA ke nomor tim saya di Instagram saya. Nanti Oh, ada di Instagram ya? Oke, baik. Nah, Instagram saya. Nanti pakai tanda tangan. Cap jari. Baik, sekarang tentang nulis ya. Nah, teman-teman, mungkin di sini ada yang suka menulis, ada yang suka membaca. Sekali lagi, masa-masa lockdown, karantina, PSBB ini masa yang paling asik buat menulis. Karena kita punya banyak waktu. Nah, menulis itu kenapa sangat penting, teman-teman? Menulis itu menurut saya adalah cara paling gampang untuk memberi impact yang melintas banyak batas. Menulis itu bisa melintas batas waktu. Artinya seorang penulis itu kalau dia nulis, dan ketika umurnya sampai, yang dikubur itu cuma jasadnya. Tulisannya nggak dikubur. Tulisannya akan terus hidup, akan terus berkembang, akan terus dibaca orang, kalau itu tulisan yang baik ya. Lalu tulisan itu menembus batas budaya. Batas budaya apa? Batas agama, batas geografis gitu ya. Saya mau cerita sedikit. Berapa tahun yang lalu ada seorang profesor menghubungi saya. Kira-kira dia bilang, Mr. Fuadi, we would like to invite you to come to our campus. Dari mana, Dar? Eropa? Nah, itu dia. Yang menariknya, dia dari mana ini? Dari universitas yang salah satu terbaik di dunia, University of California di Berkeley. Jadi kampusnya di Berkeley. Dia bilang, Anda ngundang saya buat apa? Ya kami mengundang Anda untuk cerita tentang buku Anda. Wah, saya kaget. Buku saya yang mana? Itu Negeri Lima Menara. Tuh, ininya ada cover-nya. Oh, langsung di atas ya? Langsung ada. Negeri Lima Menara. Saya bilang, Negeri Lima Menara kan cerita anak kampung, pesantren. Apa hubungannya dengan Anda di Amerika? Dia bilang, itu yang menarik bagi kami, karena cerita tentang lokalitas Indonesia. Terus Anda tahu dari mana? Kami udah baca versi Inggrisnya, oke gitu ya. Sebelum banyak sebelum banyak masalah lagi, saya langsung bilang iya aja. Nanti nggak jadi dikirim tiket. Kirim tiket. Saya terbang ke sana. Nah, tahun berapa dah? 4 tahun yang lalu, apa 5 tahun yang lalu ya. Oke, baik. Habis itu nyampe di Berkeley, saya disuruh masuk kelas ngajar bule-bule itu kan. Yang diajarin apa? Yang diajarin cuma isi buku saya aja. Nah, waktu itu saya, teman-teman, berpikir, ya Allah, saya ada di kelas di Berkeley ngajar bule-bule ini nggak akan terjadi kalau saya nggak nulis. Itu kan, kalau nggak nulis nggak nyampe itu saya, emangnya siapa saya gitu. Jadi yang membawa kita terbang itu ya tulisan. Tulisan itu teman-teman bagi saya seperti karpet terbang. Nah, kayak Aladin saya itu. Kenapa? Betul. Karena dia membuat kita bisa terbang kemana aja. Iya, kita bisa terbang kemana saja gara-gara tulisan. Nah, lalu si dosen ini bilang, ya kami juga senang kalau Anda bisa kasih public lecture. Saya kasih public lecture. Terus dia bilang, boleh nggak putar filmnya? Oh, jadi Negeri Lima Menara saya bawa ke sana, sudah ada subtitlenya, putar di sana. Terus si dosennya bilang, namanya Profesor Jeff Hadler. You know what? Anda tahu nggak? Your books, buku Anda itu udah kami jadikan buku wajib buat 2 mata kuliah di Sydney. Wah, saya kaget, GR banget gitu ya. Gila, novel aja jadi buku wajib, saya bilang. Emangnya mata kuliah apa sih gitu? Salah satu mata kuliahnya Introduction to the Southeast Asia Culture kalau nggak salah. Jadi di Asian Studies. Jadi mengenal budaya Asia Tenggara, antara lain melalui novel. Dan itu GR-nya luar biasa, teman-teman. Aduh, gila nih buku. Sampai jadi buku bahan mata kuliah. Tapi lama-lama saya sadar, it's not about me. Ini bukan tentang saya.
Bukan tentang tulisan saya bagus luar biasa, bukan tentang cerita saya luar biasa bagus. Kenapa gitu? Karena banyak yang punya cerita lebih bagus dari saya, tapi nggak nulis. Ada yang lebih pinter, bahasanya lebih indah, tapi nggak nulis. Jadi teman-teman, the difference, perbedaannya adalah saya menuliskan, ada aksi menuliskan. Ada actionnya. Ada action. Yang lain mungkin bercerita. Bercerita itu teman-teman, kayak tsunami. Tinggi, kencang, luar biasa. Tapi nanti setelah itu jadi buih aja. Atau kayak ombak gitu ya. Jadi dia impact-nya mungkin awalnya luar biasa, tapi kemudian dia hilang. Nah, kalau menulis, kita melakukan sebuah pekerjaan masa depan, pekerjaan yang tidak ada batasnya. Ya karena dia nggak mati tulisan itu. Nah, tulisan itu punya kekuatan yang sangat fleksibel ya. Menulis itu kita meng-create konten sebetulnya. Dan konten ini bisa berpindah medium luar biasa. Bisa jadi film, bisa jadi bisa jadi game, bisa jadi musik. Ya, Negeri Lima Menara kemudian jadi film, ada lagu yang terinspirasi dari sana dan lain-lain. Jadi dia punya fleksibilitas yang sangat kuat. Nah sebelum kita ke tanya jawab, masih ada 7 menit lagi ya. Aman. Ya. Nah, teman-teman, mungkin bertanya, apa sih langkah menulis? Nah, langkah menulis itu setiap orang mungkin punya caranya. Tapi tiap orang bisa aja mencoba berbagai cara, mungkin ada yang cocok, ada yang enggak. Tapi menurut saya, kalau yang saya lakukan ini, terbuktilah selama ini saya coba bisalah menghasilkan buku. Nah, yang pertama adalah, teman-teman, dalam menulis, beri pertanyaan pada diri sendiri. Pertanyaannya itu why, kenapa? Kenapa saya nulis? Nawaitunya apa? Reason-nya apa? Jadi menulis teman-teman lebih pada perjalanan ke dalam, inner journey ya. Kita bertanya pada diri kita, sebetulnya saya nulis itu buat apa sih? Nah kadang-kadang kita nggak ketemu tuh alasan saya nulis itu apa. Karena memang belum jelas. Ya udah nulis aja, jangan berhenti menulis. Tapi once, ketika teman-teman benar-benar menemukan reason menulis itu, biasanya semangat menulisnya luar biasa. Energi menulisnya akan luar biasa. Temukan alasan terdalam. Nggak ada yang tahu alasannya kecuali teman-teman sendiri. Karena ini dialog ke dalam, kan, internal journey. Jadi find your reason. Ya. Kalau belum ketemu gimana? Ya terus saja keep asking question. Kalau kita terus bertanya, suatu ketika akan ada jawaban. Ya. Jangan berhenti nulis tapi. Yang kedua, tadi why. Yang kedua adalah what. Pertanyaan kedua, sekali lagi ini ke dalam menurut saya. Apa? Apa yang akan kita tulis? Nah, yang akan kita tulis menurut saya, sesuatu yang paling dekat dengan hati kita. Yang paling dekat dengan jiwa kita. Yang membuat kita bergetar hati kita, jiwa kita. Yang membuat kita berdebar-debar. Yang membuat kita, gitu. Pokoknya kalau nggak gini, pokoknya yang membuat kita ticking gitu ya. Nah, carilah apa selama ini yang membuat kita bergetar itu. Mungkin sebagian orang menyebutnya passion ya, sebagian orang menyebutnya apa ya, hobi atau apa. Carilah apa yang ada dalam pedalaman diri kita yang selama ini membuat kita ticking. Nah, tanda-tandanya apa teman-teman? Tanda-tanda tema yang cocok buat kita itu dan benar ada di hati kita adalah kita nggak pernah capek membahasnya. Tapi yang dengarnya capek. Nah, mungkin gitu ya. Contohnya anak kos dulu ya. Wah, udah satu kos bertahun-tahun sama teman. Tanya sama teman, hey, kita udah satu kos nih. Berlama. Menurut kamu saya itu paling senang ngomongin apa? Nah, mungkin dari omongan kita nggak sadar ya. Kita itu sebetulnya menceritakan passion kita, tapi kita nggak sadar. Mungkin temannya bilang, oh kamu selama ini ngomongnya tentang robot, terus ya tulislah tentang robotik. Ya. Wah, kamu ngomongnya tentang seni terus. Ya mungkin tentang seni. Mungkin nggak ada hubungan dengan kuliah kita, tapi kita punya passion yang lebih dari kuliah kita. Wah, kamu ngomong tentang makan terus. Nah, itu hati-hati. Itu ada dua kemungkinan. Memang senang makan, atau memang dia berbakat tentang kuliner, tulis tentang kuliner. Ya. Jadi, it's about a journey ke dalam, inner journey. Ya. Jadi pertama why, kedua what. Ya. Cari apa ya temanya. Kalau temanya kita senang, teman-teman, itu nulis tuh asik banget. Nggak pernah capek.
seneng, disuruh cerita, kuat 3 hari 3 malam. Yang dengarnya, udahlah kamu jangan cerita itu lagi, bosen saya. Tapi kita Dah, masih nih, kuat. potong, Gitu. kepo sedikit. Ya. Udah nih, rekor nulis paling panjang berapa jam duduk diam depan komputer. Stay, nggak ngapa-ngapain. Diem aja tuh, rekor berapa jam rekor. Saya nggak ngitung ya, tapi saya sebetulnya nggak tipe yang kuat stay diem gitu aja ya. Saya pasti ada ininya, mungkin Ada sejam, 2 jam, nanti ngapain lagi. Gitu ya. Jadi itu style menulis. Ada gaya orang yang menulisnya memang bisa fokus sebulan jadi gitu ya. Kalau saya mungkin slow writer ya. Saya nulis novel itu biasanya 1 setahun, 1-2 tahun gitu ya. Tapi langsung mega bestseller. Ya, itu nggak sengaja. Nggak ada nggak sih, bisa aja. Mega bestseller kan nggak bisa diprediksi. Iya, betul. Kita usaha aja. Ya, itu kan udah 2 tadi ya langkahnya ya. What, why, and what. Ya. Tapi ini menurut saya ini penting. Ini mendasar buat saya. Bahkan sebelum teman-teman menulis, lakukanlah exercise ini. Nah, yang ketiga barulah how. Gimana nulis. Nah, inilah di sini yang sering kita dapatkan di pelatihan menulis, technical-nya, gimana bikin paragraf, gimana bikin plot, dan segala macam. Nah, itu teman-teman belajar juga. Bisa belajar lewat buku, bisa lewat video, bisa lewat pelatihan. Belajar. Nah, belum tentu cocok apa yang kita pelajari, tetapi dengan belajar itu nanti kita dapat gaya kita sendiri ya. Nah, ini secondary ya. Yang lebih penting lagi menurut saya, fondasi, niat, dan topik tadi. Kalau teman-teman punya topik yang luar biasa menggetarkan diri teman-teman, bahasa itu udah nomor 2. Mungkin tata bahasanya biasa-biasa aja, tapi orang bacanya senang. Kenapa? Karena kerasa semangatnya itu keluar dari hatinya. Ini boleh dicatat nih. Menulislah dari hati, karena itu akan sampai ke hati. Menulis dari hati sampai ke hati. Jadi kalau dari hati itu nulis ya, itu nyampe. Walaupun tata bahasanya biasa aja, nggak berpuisi, nggak bersegala macam, tapi nyampe, dek gitu ya. Nah, yang lagi PDKT belum jadi-jadi, menulis surat lah dengan hati. Jadi. Mungkin selama ini ditolak karena nulisnya nggak pakai hati dah. Ya. Atau nulisnya pakai WhatsApp atau pakai chat, ya nggak nyampe lah. Gaya dulu aja, gaya zaman saya dulu ya. Tuliskan dalam sebuah surat. Wah, kelepot-kelepot. Ya, itu ya. Bisa dicoba menulis. Bisa dicoba. Ya, jadi how-nya itu bisa teman-teman pelajari. Tapi satu hal yang saya mau juga cerita, salah satu yang penting dari komponen cara how itu adalah riset. Jadi menulis apa saja, lakukan riset teman-teman. Riset itu bukan hanya buat nulis skripsi atau paper, nulis fiksi juga perlu riset. Nulis puisi aja perlu riset. Dan riset itu sangat luas. Tidak harus riset perpustakaan, bisa pengamatan, observasi. Nah, contohnya nih, waktu nulis, mana ya, saya ambil bukunya. Waktu nulis Negeri 5 Menara misalnya. Ini kan diilhami oleh apa yang saya alami, tapi dinovelkan, ada tambahan fiksi. Nah, karena ini terjadi puluhan tahun yang lalu, ketika saya masih kecil, saya kan udah mulai lupa itu detailnya gimana. Nah, riset saya apa? Riset saya pulang kampung tentunya. Saya pulang kampung kayak di video tadi itu ya. Saya coba ingat-ingat, observasi lagi masa lalu, ketemu dengan ibu saya. Dan yang saya lakukan adalah mencari jejak tertulis masa lalu. Nah, kebetulan saya dulu dari SMP nulis buku harian, jurnal. Oh, sampai sekarang masih ada dah? Masih ada. Nah, itu yang ketemu, yang membantu. Waktu saya pulang kampung, saya nemukan, setumpuk tinggi buku harian dari SMP. Itu teman-teman udah ada yang rusak dimakan rayap, tapi yang masih bisa dibaca banyak. Saya baca ulang satu-satu. Saya ambil bagian-bagian dramatis yang bisa saya pindahkan ke fiksi. Jadi itu terbantu sekali. Nah, waktu itu ketemu ibu saya kan. Saya bilang, saya mau nulis novel, Mak. Mungkin ibu saya pusing. Aduh, anaknya suruh sekolah agama pulang menulis novel. Ibu saya masuk kamar, kemudian keluar dari kamar, saya pikir ibu saya marah gitu ya. Enggak lah. Ternyata beliau ke kamar itu mengambil setumpuk kertas. Tebal inilah kertas. Tanya apa nih, Mak? Dan ternyata itu adalah semua surat yang saya kirim ke ibu saya waktu saya di pesantren dulu. Allah. Dulu kan orang pakai surat ya. Dan saya nulis surat sering. Wah,
sebulan bisa berkali-kali kalau kiriman duit terhambat. Gantinya surat. Tapi itu ibu saya koleksi surat saya, dikasih nomor lagi, nomor 1 sampai Wah, nomor sekian. luar biasa. Nah, menurut saya ini bahan riset luar biasa, teman-teman. Karena surat itu adalah ungkapan perasaan kita yang tersegar saat itu. Dan saya baca ulang, saya lihat, saya ambil lagi bahan-bahan yang bisa jadi novel. Nah, itu saya tarik semua, teman-teman. Itu salah satu riset. Riset lain contohnya, tahun lalu saya dapat biaya riset dari Komite Buku Nasional untuk pergi ke Washington DC selama 1 bulan untuk riset dokumen-dokumen rahasia Amerika selama sebulan. Udah sempat nongkrong di perpustakaan, saya lihat itu postingannya, betul. Jadi dalam rangka itu ya? Oke. Di Library of Congress, salah satu perpustakaan terbesar di dunia, dan di National Archive, Arsip Nasional Amerika. Jadi mereka punya aturan, setelah puluhan tahun, dokumen rahasia FBI, CIA itu boleh dibaca umum. Dan saya baca itu. Jadi baca dokumen rahasia saat Indonesia belum merdeka, waktu itu Hindia Belanda. Nah, itu rencananya akan dijadikan novel. Jadi riset itu bisa sangat jauh sekali ke Amerika, bisa sangat dekat sekali ke kampung halaman kita. Nah, itu how, itu perlu ya. Oke, itu riset. Nah, tadi udah 3 pertanyaan ya. Betul. Why, what, how. how. Yang ketiga, yang keempat, when, kapan nulisnya. Nah, ini dia musuhnya nih. Nah, ini dia nih kunciannya. Ini dia nih, teman-teman. Saya yakin kita yang hadir di sini semuanya hidup di bumi yang 1 tahun itu 365 hari kan ya. Artinya gini, teman-teman. Kalau teman-teman mau menulis sebuah novel yang kira-kira setebal Negeri 5 Menara ini ya, 400-an halaman, teman-teman bisa nulis ini. Caranya gimana? Caranya spend about 1 hour a day, gunakan waktu sekitar 1 jam sehari buat nulis, tapi konsisten. Hari ini Kalau udah suaranya terputus. Udah, halo. Udah suaranya terputus. Ya, halo. Ya, terputus tadi, hilang suaranya dah. Ada 10 detik tadi. Oke. Saya ulang lagi ya. Aja misalnya. Dan dapat 1 halaman, itu dalam setahun teman-teman kan akan dapat 365 halaman. Ya. Jadi udah bisa dapat naskah buku dalam setahun kalau konsisten. Nah, cuma kan kadang-kadang kita susah konsisten ya. Tapi artinya konsistensi lah yang membuat sebuah buku itu selesai. Sebuah buku yang tebal ini bukan karena imajinasi saja, teman-teman, tapi karena ada jari yang menuliskan, konsisten menuliskannya. Nah, menulislah hari ini, mulai hari ini. Seberapa aja yang nulis aja, coba aja. Nanti lama-lama akan selesai. Jadi kuncinya sedikit-sedikit, lama-lama menjadi buku. Jadi buku ya. Salah saya. Aduh. Oke, itu dari saya. Kalau ada pertanyaan, diskusi silakan. Oke, teman-teman boleh nggak saya minta cari reaction, terus kasih tepuk tangan dan jempol untuk udah Fuadi buat presentasinya sore hari ini. Sebelum habis ini kita diskusi. Ayo, mana keluarin jempolnya, keluarin, saya mau interaksi sama teman-teman sambil saya mau menyapa yang barusan di bagian Indonesia Timur sudah berbuka puasa. Selamat berbuka puasa, Bung Satria di Bone, Sulawesi Selatan ini udah buka puasa duluan ya, waktu Indonesia Timur ya. Oke, baik. Udah, sekarang kita masuk ke section yang berikutnya, yaitu kita diskusi dan menyapa teman-teman. Dan banyak sekali yang sudah bertanya sore hari ini, dan kita masih ada kurang lebih 20 menit ya. Iya. Oke. Nah, teman-teman, persyaratan untuk pertanyaan dibacakan adalah pertanyaan yang jawabannya nggak ada di Google. Jadi, kalau pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya ada di Google, teman-teman bisa googling, saya akan lewatin. Tapi saya hanya akan pilih pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya nggak ada di Google, karena itulah mahalnya sesi diskusi tatap muka sore hari ini. Oke, saya akan mulai dari... Nah, ini sering ditanyakan, Mas Fuadi. Ini pertanyaan dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat ya. Nah, ini dari pengalamannya Uda Fuadi. Pengalaman organisasi itu sepenting apa sih selama kuliah? Apalagi hubungannya dengan mendapatkan beasiswa.
seberapa signifikan pengalaman organisasi dengan chance kita tuh keterima dapat beasiswa. Ya, Silakan nih salah dari satu. Buat siapa nih? Saya jawab Arif. aja ya. Arif dari Polewali. Ya. Oke. Arif. Jadi dalam aplikasi beasiswa nanti biasanya ada ditanya apa sih kegiatan kamu selain belajar. Nah itu ada tambahan nilai yang cukup penting di sana. Artinya nih orang perspektifnya nggak hanya buku aja, tapi dia juga bergaul dengan manusia, dia punya kegiatan. Jadi penting untuk punya kegiatan di luar kuliah kita. Apakah kegiatan di kampus boleh, di luar kampus boleh. Tidak harus banyak, satu atau dua, tapi kita punya bukti bahwa kita tidak hanya mikirin diri sendiri, tapi bergaul juga, ngurusin segala macam yang lain juga. Jadi masukkan juga nanti kegiatan itu dalam formulir teman-teman, dan juga kalau belum punya banyak kegiatan, ambillah salah satu. Penting itu. Penting. Dan itu jadi Ya. penilaian utama juga ya, Daya. Salah satu yang membuat dipertimbangkan. Artinya dia manusia yang tidak hanya melihat ke dalam, tapi juga dia bergaul keluar. Nah, ini ada pertanyaan yang sebenarnya saya mau pilih apa enggak, tapi menggelitik nih, Da. Ini dari Sanusi di Padang ya. Kan kalau kita tuh mindset beasiswa tuh ke luar negeri, padahal ada juga beasiswa dalam negeri ya, udah ya. Nah, jadi ada pertanyaan dari Sanusi, jika kemampuan bahasa Inggris kita kurang, apakah masih bisa mendapatkan beasiswa luar negeri? Kalau gini kayaknya nggak bisa tuh ya. Gimana? Mungkin ada pertimbangan lain udah. Ya, kalau ngomongnya bahasa Inggris, ya beasiswanya mau ke Jepang ya nggak perlu bahasa Inggris kan, atau mau ke Arab nggak perlu ya. Cuma artinya kalau memang bahasa Inggrisnya kurang banget, bahasa Inggris itu kan bisa dikejar ya. Belajar nanti akan sampai di suatu level, tidak harus yang paling bagus, tapi itu udah bisa masuk menjadi aplikasi kita buat beasiswa. Tapi kalau merasa, aduh saya kayaknya nggak bisa banget gitu, ya mungkin boleh juga di dalam negeri. Dalam negeri juga banyak beasiswa yang bagus. Tapi di dalam negeri sendiri pun kadang-kadang salah satu syaratnya juga ada minimum TOEFL juga. TOEFL atau IELTS ya. Teman-teman, TOEFL apa IELTS itu jangan dijadikan momok ya, karena semuanya itu barang normal. Kayak kita waktu lahir kan nggak bisa bahasa Indonesia ya. Cuma bisa bahasa nangis. Lama-lama bisa, karena ada pembiasaan. Nah, bahasa asing juga sebetulnya itu. Cuma perlu waktu aja. Oke, baik. Nah, udah nih dari Admiral ya, Admiral di Tangerang. Dan saya lagi nulis di Wattpad nih cerita, tapi nggak punya ide lagi untuk melanjutkan. Nah, ini mungkin relevan dengan teman-teman yang lainnya. Apa yang harus dilakukan supaya ide cerita tuh muncul lagi? Jadi, apa sih misalnya udah nih lagu stuck nih ya, biasanya apa sih kiat terbaik untuk, akhirnya ide muncul lagi? Ini mewakili pertanyaan beberapa yang lain, ada juga nanya yang sama. Silakan, dah. Ya, kalau tulisan stuck itu, teman-teman, kita balik tadi ke pertanyaan yang sudah saya sampaikan. Coba nanya lagi pada diri sendiri. Alasan saya nulis itu apa sih? Gitu. Aduh, saya stuck nih. Tapi sebetulnya stuck itu karena apa ya? Karena saya emang nggak niat nulis gitu. Apa nulis itu untuk ya nyoba-nyoba aja gitu. Artinya niatnya udah jangan-jangan nggak kuat. Ya itu stuck itu. Gampang banget tuh stuck. Karena reason-nya kurang. Kedua, word-nya itu. Apa saya benar-benar suka nih tipe cerita ini? Saya suka nggak sih bahan tentang ini? Kalau nggak suka, itu paling sebulan udah capek nulisnya. Tapi kalau suka bertahun-tahun masih setia dengan topik itu, ya. Jadi coba balik lagi ke yang tadi. Kalau memang ternyata topiknya ya kayaknya awalnya senang tapi sebetulnya saya nggak benar senang, nah itu capek itu nulisnya. Coba ganti. Nah, yang ketiga, how-nya ini lakukan riset tambahan, biasanya jalan lagi tuh tulisan. Saya juga pernah buku yang Mas baca itu, yang anak rantau, itu nulisnya lama loh, Mas. 4 tahun. 4 tahun itu anak rantau itu? Itu karena apa? Karena saya stuck di tengah tulisan. 4 tahun. Kenapa ini berhenti di tengah tulisan, nggak bisa maju gitu. Dan saya coba evaluasi lagi, oh ternyata saya itu kurang riset dan word-nya kurang kuat. Akhirnya saya ganti cara pandang bukunya, cara pandang ceritanya, dan saya riset tambahan. Jalan lagi deh. Jadi kalau lagi stuck itu bisa dibantu dengan evaluasi dan tambahin risetnya. Habis riset itu biasanya tambah jalan. Nah, yang selanjutnya bisa membantu juga bikin peta. Jadi cerita itu dibikin petanya, mind map-nya. Mind map-nya tulis di kertas besar, tempel di dinding. Nanti kalau kita lihat lagi petanya, oh peta besarnya gitu ya, dari sana harusnya ke sana. Jadi kita kebayang nih mau kemana lagi, dan itu membantu biasanya untuk lancar. Coba aja nih beberapa tips seperti tadi. Oke, baik.
dari Satria Jaya Bone, Sulsel. Nah, ini mungkin bisa dapat insight. Bagaimana cara tulisan bisa tembus di penerbit mayor, dah, di penerbit yang nasional yang bagus lagi itu ya. Penerbit mayor tentu saja kompetisinya kepada si editornya terbatas. Dia akan membaca satu-satu, tapi artinya dia mungkin kalau naskahnya menurut dia biasa aja, ya nggak dilihat. Jadi karya itu nggak biasa. Nah, karya nggak biasa itu gimana? Topiknya mungkin nggak biasa, ya, bahasanya mungkin nggak biasa, karakternya mungkin nggak biasa. Jadi cari yang berbeda. Kalau kita mitu atau mengikuti yang lain, mungkin kita kalah dengan yang lain. Jadi coba berbeda. Contohnya Negeri Lima Menara ya. Zaman dulu itu cerita anak pesantren dari kampung. Sebetulnya saya berpikir apa menariknya ya. Cuma mungkin dia berbeda aja. Di mata editor nih berbeda nih, belum ada nih orang cerita insider story di pesantren. Nah, karena itulah mungkin dipilih. Jadi coba perspektif yang berbeda ya. Coba Dan perspektif. benerin itu teman-teman, EYD-nya benerin, rapiin. Kalau ada huruf kecil, huruf besar, titik komanya yang masih berantakan, itu biasanya males dibaca sama editor. Nih nggak serius. Jadi dirapiin benar-benar. Seriusan Dan itu dikirim aja. Dikirim kemana-mana. Kan penerbit mayor banyak. Jangan batasin juga, kirim aja. Siap. Udah, ini singkat dari Padang ya, Gilang. Untuk pembuatan personal statement beasiswa, nah ini mungkin perlu pengalaman yang ini juga dari Uda. Apa aja yang harus diperhatikan saat menulis personal statement? Kesalahan-kesalahan yang harus dihindari. Personal statement itu kira-kira isinya kenapa kita mau belajar suatu bidang yang kita udah tentukan. Alasannya apa? Dan alasannya ini kalau bisa dihubungkan dengan pengalaman pribadi kita. Misalnya, saya anak seorang nelayan dan saya kemudian kuliah di jurusan perikanan. Dan saya sekarang ingin belajar lebih jauh tentang fishery management karena pengalaman hidup saya waktu kecil mengajarkan nelayan hanya mencari buat hidupnya sehari, sedangkan fishery management bisa untuk menyiapkan sebuah industri yang berguna buat masyarakat sekitar. Nah, contohnya gitu ya. Jadi dikaitkan ke pribadi kita, apakah latar belakang pribadi, tidak harus latar belakang pribadi juga ya, bisa lingkungan kita, bisa negara kita, dan kita belajar itu buat apa. Nah, dimasukkan juga, guna belajar itu bukan hanya buat diri kita sendiri aja, bukan Kontribusinya apa diri ke depan? sendiri, Gitu tapi ya. kontribusi buat masyarakat apa, buat negara apa. Nah, bahkan kontribusinya nanti buat hubungan dua negara apa. Karena kalau yang memberi beasiswa adalah negara luar negeri, itu kan bagian dari diplomasi juga ya. Artinya harapannya mereka, misalnya yang beri Amerika, hubungan Indonesia. Udah, suaranya menghilang lagi, maaf. Sore-sore langit Bintara tuh kadang-kadang ngalahin sinyal. Assalamualaikum, udah. Masih terputus sepertinya. Ini sepertinya kalau saya lihat ya, udah ada yang mamer gelas dingin nih depan kamera. Udah bukan puasa duluan kali ya. Udah, bisa dengar suara saya dah? Udah. Silakan. Coba. Bisa. Oke. Lanjut dah, silakan. Lanjut. Ya, jadi tadi personal statement intinya alasan, secara logika, manfaatnya belajar itu apa, dan kalau bisa dihubungkan dengan benar-benar pengalaman pribadi di lingkungan kita. Dan kita ingin harapan belajar itu bukan hanya buat kebaikan kita, tapi juga ada impact buat lingkungan, buat masyarakat, dan buat negara. Oke, baik. Nah, ini ada dari Imam Zaki, Alif Imam Zaki. Nah, ini mungkin pertanyaan banyak orang juga. Ini kita kadang-kadang punya banyak ide ya, insight ide gitu. Tapi ketika depan laptop, ketika nulis megang pen, itu hilang gitu. Jadi gimana sih untuk mengatasi kesulitan mengungkapkan pikiran ke dalam struktur kata-kata? Tadi udah sempat bilang nulis aja udah salah belakangan. Atau mungkin ada cara lain yang lebih efektif? Ya, pendekatannya macam-macam ya. Ada free writing, nulis saja gitu.
Ada yang lebih terstruktur. Sebelum mulai nulis sudah dibikin kerangka. Kerangkanya bisa mind map. Mind map sih lebih kreatif ya. Ada juga kan kerangkanya kayak bikin skripsi gitu ya. Tapi itu biasanya lebih rigid. Nah, kalau mau untuk fiksi, bikinlah mind map yang lebih bebas kita ngembangin kemana-mana. Lalu kalau ingat sebuah ide, kita lagi nggak punya laptop di depan kita, ya tulis saja mungkin di handphone, hanya mungkin 1 kata, 2 kata, itu dikumpulin aja. Nanti suatu ketika waktu kita udah duduk nulis benar, itu dilihat lagi. Lupa lagi kan? Nah, tangkap selalu, rekam selalu dengan cara kita masing-masing. Bisa dengan voice note mungkin, bisa dengan tulisan, bisa dengan note di handphone, supaya nggak lupa. Nah, kira-kira begitu. Baik, terima kasih udah. Nah, ini menariknya ada dari Padang lagi ya, Sahada Gilang Putra. Bagaimana cara konsisten dalam menulis, karena saat saya menemukan hal baru bercocok tanam, saya beberapa hari meninggalkan dunia nulis. Nah, itu tadi mungkin udah dijawab, karena alasannya belum kuat dah ya, apa gimana? Kalau gitu, nulislah tentang bercocok tanam. Itu langsung temu jawabannya. Oke, saya meluncur ke pertanyaan yang di bawah lagi. Apa namanya, yang kurang lebih tadi udah dijawab, saya nggak akan lewatin. Mohon maaf biar tidak keulang jawabannya. Sebentar. Udah hampir semuanya sudah dibalas. Sebentar. Tes pemilihan teknis pernah. Oh, ini. Mas Fadi pernah gagal nggak? Kalau pernah, apa yang dilakukan setelah gagal untuk bisa bangkit lagi? Nah, ini relate. Kenapa? Karena generasi teman-teman milenial dan Z ini dibilang rapuh ya, karena terpaan itu membuat kita tuh banyak pilihan dan hingga akhirnya galau ya. Nah, udah mungkin ada tips ya, apa yang udah lakukan ketika gagal itu, dan dari sisi mental bagaimana membangunnya lagi? Pertama, kalau gagal, mengakui gagal. Jadi ada sadar dan mengakui, oke, saya gagal. Karena kalau kita tidak mengakui, itu bermasalah. Ada gagal tapi denial terus ya. Ya udah, saya gagal. Terus apa yang bisa saya lakukan setelah ini? Nah, di sanalah baru kebuka tuh kesempatan untuk tumbuh, grow-nya. Kalau gagal, saya bisa berhenti, ya udah, nggak ada growth berarti ya. Kedua, saya bisa mencoba memperbaiki diri. Nah, kalau gagal kan ada penyebabnya biasanya. Oh, saya kurang bahasa. Oh, saya kurang menulis. Ya, diperbaiki aja pelan-pelan. Diperbaiki, belajar dari kegagalan itu. Dan nggak menganggap gagal itu suatu yang aib ya. Biasa aja, itu bagian dari proses hidup. Untuk berhasil ada masa gagal. Nah, karena itu dia bagian yang integral dari perjalanan hidup. Ya gagal normal aja. Nah, ada yang menarik nih, saya suka kutipan ini. Setiap manusia itu ada jatah gagalnya. Supaya kamu berhasil, habisin jatah gagalnya. Gagal terus, lama-lama kan nanti tinggal jatah berhasilnya gitu Itu ya. kalau misalkan udah nembak Jadi, cewek 10 kali gagal terus, gimana tuh dah? Nembak cewek 10 kali gagal terus gitu, yang diterima-terima, coba terus. Bercanda. Ya, kalau itu sesi yang lain. Siap. Jadi memang perlu selalu mencoba ya. Makanya konsep manjada wajada itu, bersungguh-sungguh itu artinya melebihkan usaha di atas rata-rata orang lain. Coba lagi. Kedua, kalau terus gagal terus, ya ada masa proses bersabar. Man sabara zafira, bersabarlah. Siapa yang bersabar akan beruntung. Nah, proses bersabar ini menunggu kita proses berhasil tadi. Ada jarak antara keberhasilan dan usaha. Usaha berhasil belum tentu dekat. Kadang-kadang udah usaha nggak berhasil. Ada usaha baru dikit langsung berhasil. Nah, selalu ada jarak. Jarak ini bisa dekat, bisa jauh. Dan jarak ini isinya harus ada. Isinya sabar. Sabar dalam proses. Sabar. Udah, ini masih ada kurang lebih, saya bisa jawab 3-4 pertanyaan lagi. Ini singkat dari Aldino Mustaqim. Wah, dari Manokwari dah. Mau tanya tentang culture shock nih. Nah, ini juga relate untuk ke banyak orang ya. Pengalaman udah selama berada di Amerika, tantangan sendiri mengatasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan culture shock. Atau mungkin langsung nyambung ke Ulia nih, jadi biar nggak ini. Ulia nanya, kalau menulis tuh kadang takut jelek, takut nggak menarik. Cara
membuktikan bahwa akhirnya karya kita tuh bisa dinikmati sama banyak orang gimana sih, Dah? Jadi ada 2 pertanyaan. Yang culture shock sama yang tadi penulis. Silakan. Culture shock itu pertama expected ya. Jadi normal aja terjadi. Yang namanya perbedaan budaya, perbedaan cuaca. Jadi kita menyiapkan diri juga untuk kalau itu terjadi ya kita terima. Itu bagian dari kenyataan. Cuma kita bisa mempersiapkan diri. Nah, teman-teman persiapannya mulai dari cara berpikir, dari gaya hidup, bahkan dari makanan. Nah, kalau kita persiapkan diri, kita akan tidak terlalu kaget. Misalnya makanan. Dulu saya itu paling susah kalau nggak makan nasi. Sampai di Amerika saya masih mencari nasi, padahal nggak selalu ada nasi. Akhirnya saya itu orang beli pizza, saya makan nasi pakai pizza. Itu kayak ahuk gitu. Ya waktu itu kayak gitu kan, itu culture shock perut gitu kan. Culture shock perut. Nah, tapi kan kita lama-lama belajar ya. Nah, persiapkan diri sebelumnya, kuncinya. Kedua, cari support system. Dimanapun kita berada, biasanya ada komunitas Indonesianya. Nah, kalau bisa juga mencari komunitas agama kita masing-masing, itu juga akan membantu support system. Nah, kalau support system itu membantu kita culture shock-nya nggak terlalu kuat. Tapi itu given, artinya itu kan ada. Karena ada dan kita tahu akan ada, jadi kita bisa lebih siap. Daripada kita bilang, nggak ada, nanti kaget banget. Gitu. Jadi normal itu bisa. Yang kedua tadi apa tentang menulis? Iya, dan memastikan bahwa tulisan kita tuh layak untuk dipublikasi. Jadi teman-teman nggak ada yang memastikan tulisan itu layak ya. Nggak ada juga ukurannya gitu ya. Jadi kalau udah menulis, ada 2 kemungkinan. Teman-teman mau menikmati sendiri. Kalau mau menikmati sendiri, taruh aja di laptop terus. Jangan dikeluarin. Filenya ada di sana, baca aja sendiri. Atau memang pingin dibaca orang. Nah, kalau pingin dibaca orang, perlu persiapan mental. Artinya setiap pembaca itu punya opini, terserah mereka. Bisa senang banget, bisa memuja-muji, bisa juga menghina-dina. Itu semuanya mungkin terjadi. Karena itu perlu kesiapan mental. Menulis itu sebetulnya juga belajar melunakkan ego. Karena ego penulis itu kan gede ya. Sudah merasa hebat nulis, tahu-tahu ternyata dibilang jelek gitu. Buku saya banyak yang senang, tapi banyak juga yang nggak senang. Dulu saya marah, aduh tulisan saya kan lumayan bagus, kok ada yang nggak suka. Tapi lama-lama saya belajar, ya orang itu berhak punya opininya. Jadi nggak masalah. Kalau ada tulisan dianggap orang suka, alhamdulillah. Kalau nggak suka ya nggak apa-apa. Nggak usah beban, kita nggak bisa juga membahagiakan semua orang. Setiap tulisan ada pembacanya. Setiap tulisan ada pembacanya, dan tidak semua pembaca akan senang dengan tulisan kita. Jadi normal-normal aja. Tapi supaya lebih bagus tulisannya, bikinlah kelompok teman-teman yang dipercaya yang bisa memberi masukan. Jadi direview oleh teman-teman dekat kita, tapi review yang membangun ya, yang membuat kita lebih baik. Novel-novel saya seperti ini sebelum saya kirim ke penerbit, saya kirim mungkin ke puluhan orang teman saya. Untuk peer review. Review. Dan reviewnya itu saya bebasin mereka dengan berbagai latar belakang. Jadi dari anak latar belakang yang sangat maju, yang sangat agamanya dekat, yang sangat liberal. Ya, saya bikin aja dengan segala macam ini latar belakang, dan saya terima aja. Memang nggak gampang menerima kritik itu ya, kadang-kadang sakit hati juga. Tapi itu bagian dari perbaikan diri kita. Ya kita terima aja. Tidak harus semuanya kita ikuti kata kritik ya. Tapi yang menurut kita bagus ya kita masukin. Yang menurut kita nggak bagus ya nggak usah. Karena itu kemerdekaan kita juga menentukan tulisan kita. Siap. Jadi buka diri pada kritik, tapi jangan mengikuti semua kritik juga. Oke, Insya Allah. Oke, 2 pertanyaan terakhir ini, tapi saya konsentrasi saya terpecah sama teman yang lagi ngunyah ini. Enak banget ngunyah gorengan, kayak lupa kita. Aduh, ini teman-teman lagi ngunyah nih, kelihatan di sini. Ntar bagi dong gitu. Ini pertanyaan 2 pertanyaan terakhir dari Irfan Nova. Nah, ini juga relate ke banyak orang. Saya 27 tahun menikah dengan 2 orang anak, istrinya 1 aja. Oke, pas 1 lah lo ya. Dan ada rencana untuk ambil beasiswa LPDP dalam negeri. Jika sudah berkeluarga, apakah akan mengurangi chance kita dapat beasiswa? Nah, jadi termasuk dalam dan luar negeri. Udah bisa dengar saya dah? Sepertinya kita terputus. Ya. Halo, dah. Oke. Jelas nggak dah tadi pertanyaan saya? Ya. Oke, yang satu jelas, lagi dari Ola. Dari Ola ini juga mungkin mewakili pertanyaan banyak teman-teman.
bagaimana tanggapan Uda untuk anak-anak yang merantau dapat beasiswa dari Indonesia tapi nggak mau pulang dan berkarya dan mengabdi karena merasa tidak berkembang jika kembali ke Indonesia. Nah, Uda tuh bagaimana tanggapannya? Silakan, itu pertanyaan terakhir. Kalau punya keluarga, itu tidak mempengaruhi apa-apa dalam proses beasiswa. Nggak ngaruh. Yang terpengaruh biasanya nanti kalau udah dapat beasiswa, apakah keluarga diajak apa tidak. Kalau diajak, biasanya beasiswanya belum tentu cukup. Jadi kalau memang mau ajak, konsekuensinya teman-teman harus tambah tabungan sendiri atau bekerja tambahan. Dan itu mungkin. Jadi contohnya saya bawa istri, ya udah saya ikut kerja tambahan ketika kuliah. Kalau nggak bawa, artinya belajar sendiri, teman-teman harus bisa memanage hubungan jarak jauh ya, LDR. Nah, kangen-kangenannya gimana? Jadi itu bagaimana memanage diri sendiri, tapi tidak mempengaruhi kesempatan untuk dapat beasiswa. Oke, kedua tentang bagaimana kalau udah dapat beasiswa terus nggak pulang gitu ya. Jadi gini teman-teman, idealnya dan memang dalam kontrak beasiswa itu kalau ke luar negeri selalu ada kontrak akan kembali ke Indonesia setelah belajar. Ya, idealnya kita ikutin aturan itu ya. Tapi ada yang kemudian nggak kembali. Alasannya apa? Dia dapat kesempatan beasiswa tambahan lagi untuk lebih hebat lagi ilmunya. Ya nggak apa-apa. Mungkin dia pengen belajar lagi, tapi setelah itu diharapkan kembali. Karena itu kan investasi buat kemajuan Indonesia. Tapi ada juga yang kemudian sudah dapat beasiswa, pulang ke Indonesia, ternyata ilmunya di luar negeri yang sudah hebat itu memang nggak kepake. Ya. Saya bisa mengerti nih, ada teman saya, waktu pulang ke Indonesia, dia udah jadi asisten profesor tentang riset ini, pulang ke Indonesia, meja aja di kantor nggak ada. Sedih juga, dia pengen mengabdi nih buat Indonesia, tapi nggak ada kesempatan. Akhirnya dia kembali ke Amerika, dan dia bisa mengabdi untuk keilmuan di sana. Jadi dalam hal itu kalau dia udah mencoba tapi ternyata enggak dan dia kembali keluar untuk pengabdian keilmuan yang lebih luas, kalau saya mungkin bagi saya ya mungkin itu jalannya gitu ya. Tapi tetap sebaiknya kalau selesai beasiswa pulang ke Indonesia dulu. Masya Allah, ini insightful sekali diskusi kita pada sore hari ini. Nggak kerasa hampir 2 jam. Udah bersama 200 teman-teman loh di rumah ini. Ilmunya menyebar, menembus langit. Kita doakan teman-teman yang mendengarkan sore hari ini. Yang pertama dapat beasiswa, dapat insight buat menulis biar cepat gerak jadi penulis, yang jomblo cepat laku, yang lagi ujian nilainya bagus ya. Pokoknya doa-doa yang baik-baik. Ujung-ujungnya adalah kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih produktif. Dan udah closing statement dari Uda untuk teman-teman yang lagi dengerin sore hari ini, dan nanti kita juga akan repost ulang di YouTube-nya Rumah Milenials. Bagi belum yang subscribe YouTube-nya Rumah Milenials, silakan di-subscribe di Rumah Milenials, nanti akan di-upload ulang di sana. Silakan Uda, closing statement dari Uda. Ya teman-teman, saya mau ulangi lagi, kalau namanya beasiswa itu semua orang berhak. Kalau kita mau, insya Allah ada jalannya. Silakan teman-teman berburu dengan tadi yang udah kita bahas. Dan yang kedua tentang menulis, ini adalah cara teman-teman melintas batas banyak hal. Dan menulis itu modalnya hanya kertas, hanya sebatang pulpen, dan sebongkah hati. Pakai semua itu, insya Allah nanti akan ada tulisan. Dan tulisan yang paling baik datang dari hati, insya Allah akan menyentuh ke hati. Oke? Nah, teman-teman, ini kita terbatas, tapi rencana saya akan berbagi lebih banyak. Nanti silakan lihat di Instagram saya. Langsung follow. Ya. Dan tadi kalau ada buku-buku, pengen ya lihat aja di Instagram. Nah, yang terakhir, teman-teman, terus berusaha menjadi yang terbaik, manjada wajada, lebihkan usaha di atas rata-rata orang lain. Dan kalau belum berhasil, bersabarlah. Karena orang yang sabar akan menjadi orang yang beruntung. Man sabara zafira. Nah, ini insya Allah itu akan membawa kita kepada kebaikan. Allah aja bilang, Allah bersama orang yang sabar. Ya. Allah bersama orang sabar. Jadi bersabarlah kita semua. Dan udah, kita berikan tepuk tangan lagi. Reaction mana jempolnya? Saya mau lihat teman-teman yang hadir kasih jempolnya, kasih tepuk tangannya virtual, digital. Saya mau lihat. Mana nih sini? Ayo keluarin semua jempolnya. Keluarin jempolnya. Karena abis ini kita akan foto bersama ya. Kita akan foto bersama. Gimana caranya foto bersama? Tinggal nyengir aja depan kamera. Kelar udah.
Dengan nyengir baik, nanti kita klik dari Iya. sini. Oke, Oke, nah ya. siap. Baik, teman-teman, untuk yang di layar pertama, silahkan buka buka kameranya. Ada Liem, ada HRA, MMGG namanya, ada Kang Acep ya. Silahkan dibuka kameranya. Oke, kita foto ya. Layer yang pertama. Oke ya. 1, 2, 3. Boleh ke depan begini juga boleh, begini juga boleh, terserah ya. Oke, saya ulang ya. Oke, saya ulang ya. 3, 2, 1. Ini baru layer yang pertama. Sekarang layer yang kedua. 3, 2, 1. Yang ketiga, sebentar ya, ada banyak nih. 3, 2, 1. Yang keempat, 2 lagi, sorry. 3, 2, 1. Yang kelima. Oke, sudah cukup. Oke, baik, udah. Saya pribadi atas nama mewakili teman-teman Rumah Milenials, dan kebetulan saya juga senang banget. Hampir setahun lalu udah Fuadi juga menyatakan kesediaannya mendukung moral, dan beliau adalah salah satu board of advisor dari Rumah Milenials. Jadi udah, makasih banyak ya. Selama ini udah support Rumah Milenials, luar biasa. Udah masuk tahun ketiga dan bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Semoga udah dan istri, anak-anak semua sehat. Keren, Mas. Ya. Diberikan kesehatan dan terus bisa memberikan inspirasi buat kita semua. Halo. Waduh. Nyusul nanti abinya ya. Halo Salman. Halo Salman. Salman nih nama pejuang ya. Halo Salman. Salam. Security sih baru. Kok ada tulisan? Oke, Mas. Oke, baik. Terima kasih udah teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok sampai tanggal 20 masih ada event-event setiap hari. Tinggal di-follow di akun IG kita semua. Terima kasih teman-teman. Selamat sore dan selamat berbuka puasa. Udah, selamat buka puasa ya. Ya, makasih. Sama.